رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari permasalahan keresahan dari para orang tua. Ada beberapa diskusi di kalangan para orang tua bahwa anak saya sudah disekolahkan di sekolah internasional, sekolah favorit, sekolah bonafit, tapi rupanya hal itu semua tidak menjamin dari mulianya anak kelak di masa tuanya. Lalu apa yang terjadi? Lalu orang tua mengatakan bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak. Tapi hasilnya ada yang sesuai dengan harapan orang tua. Ada yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Lalu ada masalah apa? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, kullu mauludin yuladu an fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunastiranihi au yumajisani. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah suci. Lalu kedua orang tuanya lah yang nantinya akan menjadikan anaknya itu menjadi Yahudikah atau menjadi Nasranikah atau menjadi Majusi. Artinya selama ini para orang tua beranggapan bahwa kunci yang paling pokok, yang paling primer dalam hal ini adalah memberikan pendidikan kepada anak. Tapi bagaimana mengartikan hadis ini? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka takutlah sekiranya orang-orang itu akan meninggalkan generasi berikutnya yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan. Generasi berikutnya yang lemah, keturunan yang lemah. Khaufu 'alaihim, yang nantinya di masa tuanya para orang tua itu hanya khawatir memikirkan anaknya yang lemah itu, yang tidak jadi, yang tidak sukses lah, macam-macam. Maka kata Allah, caranya dalam mendidik anak ini adalah yang pertama, falyattaqullah. Orang tua itu sendiri adalah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci yang pertama. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang tua itu berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Artinya memberikan pendidikan. Pendidikan itu nomor dua. Yang pertama adalah ketakwaan sendiri dari orang tua. Tidak bisa orang tua menginginkan anaknya yang sukses, bertakwa, jika orang tua itu sendiri adalah melakukan hal yang sebaliknya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukan? Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah ujian, fitnah, ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun 'adzim, dan dialah si Allah yang ada padanya pahala yang agung. Artinya ujian yang berupa anak, ujian
yang berupa harta itu bisa menjadi pahala di sisi Allah, bisa meninggikan derajat kita, juga sebaliknya bisa justru menghancurkan diri kita. Kuncinya adalah lanjutan ayat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kuncinya adalah takwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga, sekuatnya. Kalau istilah orang Madura, tapai anak, tapai, ya, ditapani anaknya itu orang tua. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses zaman sekarang ini, dulu coba kita cek orang tuanya itu berasal dari orang tua yang golongan elit kah atau golongan bawah atau seperti apa. Tapi biasanya tapanya orang tua, ya, melalui ketakwaan, maka itu yang akan sangat membuahkan hasil yang nantinya eh, akan sangat berdampak pada anak. Lanjutan ayat, wasma'u, ya, wa'ti'u, dan dengarkanlah kalian semua dan taatlah. Artinya apa? Walaupun sudah tua menjadi orang tua, tetap mengaji. Dan lanjutan ayat itu adalah wa'anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah, suka berinfak pada sesuatu yang kita miliki yang terbaik. Napai anak itu melalui ketakwaan. Orang tuanya juga ikut ngaji, tidak berhenti ngaji di rumahnya, ditambah sering nyedekahi anak, berinfak untuk anak. Itu insya Allah menjadi jalan untuk suksesnya mendidik anak menjadi anak yang mulia, ya, urusan dunia, agama, dan akhiratnya. Demikian materi singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Akhirat anafumikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.